Main Indonesia, ingatlah kalian tidak sendiri bertanding di luar sana. Tidak. Terima kasih kalian tidak sendiri karena Tidak. kami di belakang kalian, negara Indonesia akan memberikan seluruh semangat secara online. Sekarang. Iya dong. Sekarang. Bener gak harus sih? Kan sekarang. Bener banget. Terus mau gimana gitu, masa kita ke sono? Nah, Terbang gitu, Terbang. Superman. Karena semangat kita aja yang terbang. Yoi. To the top. Semangat nyampe sih. Nah, sesuai dengan tema dari M3. Rafaela Sering-sering dah tidur sama KB makanya. sudah diamankan untuk di first pick Ya kali kan? ini. Hah? Sering-sering tidur sama lo. Jangan. Tidur sama Oji, saya yang pusing. Ngoroknya kenceng. Yeay, ngaca Saipul. Capek ya kan? Matrix dan Farsha. Matrix again and again tapi belum tahu Oh, ini untuk siapa. Apakah akan ada Kagura untuk Drian? Jadi kita tahu sendiri bahwa Farsha tadi sudah benar-benar menjadi pick yang bahkan terkontes oleh Kagura. Dan apakah Drian akan membawa Kaguranya untuk di mid? Atau jangan-jangan Cecilia? dia akan bermain Pakito. Jadi nanti dia akan berjeduk untuk meng-cancel pergerakan dari Feather Airstrike. Wah, kalau misalnya aku pribadi sih OEB terkagura sih. Lancelot Lancelot Kyle. Sans. Iya, kita baru ngomong tadi kayaknya dua tim ini mainnya tuh buat kalau ke late game tuh kayaknya kuat banget karena bawa marksman, bawa kayak Beatrix, Kenatan. Tapi kan aku sempat bilang kayak apakah ada potensi buat pakai assassin? Dan di sini berhubung dari Blacklist sudah ada Farsha dan nggak ada mage lain yang bisa dipakai buat ngadu jarak, assassin udah diamankan oleh Onyx. Ini Edward ya? Iya. Gak pakai kacamata. Enggak, Oh dinaikin iya. poninya juga. Oh iya, poninya bukan polem soalnya. Biasa kan dia polem kan, poni lempar. Tapi ini sekarang nggak pakai kacamata nih, dia Pohan namanya. Poni ketahan. Your team is mungkin banning. idolanya dia Bang Atta, Bener. ya kan? Coba langsung kita dengarkan, inilah dia mic check dari Edward. Siap. Asia. Gitu ya? Edward masuk. Siap. Pintar. Your team is banning. Mati sekarang- udah lagi loh. Iya, Matilda udah dipakai oleh Blacklist, jadi setupnya masih ada, tapi sekarang ada bantuan dari Farsha juga nih. Jadi kalau di mid lane nanti Blacklist mau main agresif, bisa ini- kena knock up terus ke knockback langsung Ini ke stun. dua kali loh Drian ya. Entah kenapa hero backlanernya bener-bener langsung dibuangkan loh. Cloud. Disutun. Walaupun kita tahu emang Dexternya ada di tengah kita, Your team is tapi banning. Cloudnya udah dibuang begitu saja Ranger Mas. Gimana nih Dexter? Wah, ini dia. Sepertinya dari tim Blacklist Apaan tuh? semua ketar-ketir. Kenapa? Karena kalau kata Imam atau Denny Andrian, Apa? ikan hiu dimakan Nathan. Cakep. Indonesia bersatu tidak bisa dikalahkan. Bodoh. Tapi Natanya di Your team is Iya. banning. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi malah Kagura yang ditakutkan oleh dari tim Blacklist International. Ada satu sebenarnya hero yang sepertinya menurut aku sangat masuk sekali untuk gameplay dari Onyx Esports dengan mereka bawa Lancelot. Yes. Luoyi. Luoi untuk Bisa di sisi tengah. Ya, karena Drian ini juga merupakan salah dua pemain Indonesia yang menggunakan Luoyi-nya bisa menarik perhatian dari lawan-lawannya. Oke, dan makasih banyak buat kalian semua yang selalu mendukung, bahkan sampai dibuatkan pantun dari Rian Octavia. Cakep. Lab Oh, belum. ke Bekasi main layangan. Cakep. Pulangnya beli durian. Oke. Terima kasih caster-caster kesayangan. Semangat terus ya kalian. Ya, itu dia. Makasih, Semangat dari Makasih. kalian membuat kita balah lebih semangat dan tentunya ayo kita berdoa untuk Amin. Biponi. Amin. Amin. Nanti Yes. ya sebelum masuk ke in-game ya Profesor. Langsung ada Timurs diamankan oleh Blacklist International. Hah? Timurs. Timurs. Lawannya Barat. Utaras. Utaras. Mau marah Selatan. dengarnya. Mau marah. Kalau arah siapa? Arah siapa? Apanya? Marahnya. Mananya? Marah nih? Marahnya mau gimana? Kalau dia kan timur. Aku kan Timurs, kalau Utaras. Ranger Mas kan Utaras. Kamu Utara juga nggak sih harusnya? barat. Barat. Ya, nggak apa-apa barat. Nggak apa-apa Ya. Barat. Barat kalau nggak Tapi selatan. sesuai dengan praduga dari Arasi, Ini dia. Cecilion sudah diamankan dan tentunya Your team langsung is babang picking. clean. Preman Gold Lane kita sudah dimainkan juga kali ini untuk Onyx Esports. Tapi lihat tangan ada Farsha kali ini masih belum tahu di tangan ke arah siapa, Haji atau dari seorang Oheb. Last chance untuk seorang Haji kali ini atau Oheb yang akan menentukan gameplaynya. Jauh head ya.
Ini Factor nih. Enggak, kayaknya Jawhead udah ke cancel sama Light of Retribution sih. Ini Factor kan. Kalau Chow ya. Wah. Ini kayaknya enggak, Edward. ini buat Edward Iya. deh. Kalau enggak ya, Popheus paling oke. Bisa sih. Popheus, Popheus kayaknya Popheus. boleh. Tapi Popheus tuh kayak cuma Lancelotnya doang yang ke kontes gitu loh. Sisanya Enggak nggak tahu. ada. Enggak. Ada Apa? kalau loncatnya ke Clean. arah belakang tuh masih bisa, Be. Masa kali. Dikit sih, iya. Jambul. Ya, Bagusnya sih yang bisa ngelindungin ya, karena baik lagi ada assassin, jadi lampu-lampu jadi pilihan, ada stun berkali-kali, kalau Bentar. pakainya bagus. Ini bisa. menarik loh. 2 damage dealer, 2 frontlaner dari Blacklist Internasional. Di kontesnya langsung dengan 1 frontlaner, 2 backlaner dari Onyx dan bahkan satunya flanker ini yang nantinya akan kita saksikan bagaimana permainan dari teman-teman tim Onyx Esports dan lihat bagaimana Mars sampai dengan memberikan kata-kata terakhirnya tadi ketika sebelum dia melepaskan ya dari segi headsetnya dia sempat ngomong satu kata mungkin apapun itu. Semoga nantinya akan nge-boost mental dari teman-teman Onyx Esports dan tentunya untuk Sobat Land of Dawn dari Sabang sampai Merauke dari manapun kalian berada langsung saja komen di kolom komentar dengan hashtag IndoPride. Dukung terus perwakilan tim Indonesia, kawal Piala M3 agar kembali ke Indonesia. Oke, sebelum masuk ke in-game, again and again, mari kita dalam hati masing-masing semua berdoa untuk kelancaran dari tim Onyx Esports. Semoga ini adalah akhir dari Blacklist, bukan dari Onyx Esports. Bahkan para kameramen, camper semua juga berdoa di sini bersama dengan kru yang bertugas. So, buat kalian semua, mari kita kawal Indonesia menuju ke sampai ke Grand Final All Indonesia. Let's go to the Land of Dawn. Yes, langsung menuju ke Land of Dawn. Inilah dia dari kedua belah tim yang skornya satu sama. Reset juga untuk sekarang mengingat dari Hylos yang dimainkan di game yang pertama. Babang Boots, apakah akan kembali menjadi salah satu ujung tombak? Karena kita tahu Hylos itu ujung tanduknya sangat mengerikan dan Sans sedikit terpeleset di depan dengan puncture-nya yang bisa dibilang kali ini sudah terlambat untuk mendapatkan dari Lito Wanderer. Boy. Sudah terlambat hari ini. Enggak apa-apa, tapi ingat masih ada hari esok. Masih ada hari esok pasti. Di sini Untuk kayak- Onyx Esports kalau bertahan, itu dia Arasi. Yap. Nah, Onyx Esports sekarang dengan adanya Lancelot bisa bermain agresif di early games bisa mungkin. Dan ini mungkin bisa nge-balance ya kelemahan Drian di Cecilion. Tapi kita udah melihat Drian di Cecilion pun kayaknya early game-nya entah kenapa tuh nggak lemah-lemah banget juga loh. Jadi kita harus lihat apakah Blacklist bisa mengatasi play Drian di Cecilion ini. Nah itulah dia tamparan dari Bad Impact ya. Karena kita tahu sendiri kelelawar ini walaupun terkadang hanya muncul malam, tapi ini menandakan bahwa nantinya untuk late game tamparan dari Cecilia akan menjadi respect harusnya. Sebuah pertanda juga bagi teman-teman dari Blacklist kalau mereka harus berhati-hati dan menjaga jarak. Lihat kali ini Wise-nya juga benar-benar sudah diganggu dan bahkan dari segi farmingan patternnya rotasinya 3 hero sudah bergerak menuju ke arah bagian mid lane. Lihat Oh My Venus sudah mulai di poking damage-nya aja dan bahkan Haji Feather Airstrike sudah dibuka. Rian langsung Sanguine Claw melakukan poking damage sedikit ke arah depan dan bahkan kali ini Oh My Venus coba dikejar Hajinya flick out ke arah depan dan dipaksa untuk kali ini 2 menit ke depan tanpa adanya flicker dari Oh My Venus dan juga Haji langsung dikejar oleh Wise-nya. Wise. Welcome to my channel, tapi kayaknya gak bakal cukup ke arah depan karena kali ini Turtle-nya bakal diambil oleh Edward dan Perskuat tiba-tiba dengan satu pergerakan dari Breath of Fighters. Edward flick out lagi, Phantom Execution, Tondros dapetin satu boots ternyata yang akan menumbangkan dengan Ring of Punishment. Oke, ternyata Retribution ke arah yang salah dari seorang Sans, but it's okay, no problem. Hampir Keuntungan 1-1 masih di tangan dari tim Onyx dan juga kenapa tim Onyx yang lebih unggul karena yang tumbang Edward. Sedangkan dari sisi seberang bukan seorang Edward, tapi kalau iyalah orang Edward kan dari sisi Kan kanan. dari- Bukan offlaner maksudnya. Keyboy Bukan ya. offlaner, di iya, romernya. jiwanya romernya. Dan bahkan kalau misalnya dari tim Blacklist Internasional mereka masih memiliki keunggulan dari segi gold, it's okay, no problem. Ini masih coba untuk menunggu momentum dan kalau misalnya Blacklist mencoba untuk membawa ke arah late game lagi, mereka nggak butuh orang yang bisa masuk ke dalam karena mereka sudah punya satu babet impact. Di sini- Sekarang untuk Oheb. Yang menarik tuh, Black sekarang udah pakai 3 flicker ya. Jadi sementara nih buat 30-40 detik tuh Onyx ada kesempatan buat pakai keunggulan ini buat mencari sebuah play, tapi Blacklist udah kayaknya udah nunggu nih buat jebakan. Ring of Retribution ya bahkan kali ini mau gak mau ya Keyboy-nya balik pas untuk mundur. Dan bahkan poking damage-nya gak bakal cukup, ada 4 hero di bagian top lane. Dari segi itemization juga masih belum terlalu jauh Arashi. Yap.
kita lihat Haji dan Boots sebenarnya sama-sama pengen scaling. Drian juga semua mau bikin Clock of Destiny pastinya. Tapi sementara Haji juga pakai build di mana menggunakan sepatu yang gila. lebih buat cooldown ya. Jadi mencari kesempatan buat lebih banyak crowd control karena pastinya nanti di late game Suns bakal jadi masalah yang besar banget. Oke, tapi bahkan di sisi samping, Oh My Venus lagi-lagi di poking damage oleh seorang cewek. Dengan item yang dia miliki masih belum terlalu berasa. Bahkan Haji di depan sana harus lebih berhati-hati. Dia nggak punya flicker. Masih harus nunggu beberapa detik kembali. Dan di depan sana cewek terkena satu buah sniper. Damage yang on point membuat Oheb kali ini lebih sustain untuk menjaga pergerakannya. Tapi ternyata pancingan bakal coba didapatkan. Oh My Venus agak sedikit salah. Tapi ternyata banyak kesini miss. Nggak kena damage sama sekali karena seorang Oheb. Dan bahkan ada seorang Drian memilih untuk mundur terlebih dahulu. Nggak ada inisiasi lebih lanjut lagi, Profesor. Kayaknya belum panas nih mesin dieselnya dari Suns karena mengingat dari Lancelot ini harus on point banget entah dari puncture-nya, Venom Execution atau bahkan Round Rose-nya harus di tengah-tengah dan lihat double sanguine claw. Bagus banget dari seorang Drian. Seolah Drian bener-bener lagi on fire di game yang ketiga kali ini. Yes. Mengingat juga dari segi setup turtle-nya apakah bakal dilepaskan. Jadi giveaway turtle untuk Blacklist International Red team has lagi slain the di turtle. turtle yang kedua. Oh, bukan hanya itu aja Profesor KB yang terhormat. Lihat dari sisi tim Onyx Esports. Kali ini mereka coba untuk menjaga pergerakan dari jungle supaya tidak ada yang diambil lagi, dicuri oleh seorang Wise. Bahkan ada pertukaran sedikit laning antara seorang cewek dan juga Boots di arah top dan juga bottom. Rotasi sudah dapatkan. Dari segi goldnya masih terpaut jauh. Dan bahkan beberapa kali The Wanderer sudah diamankan yang tandanya mobilitas dari tim Onyx Esports benar-benar terbatasi, terlihat, terpotong bahkan rotasinya. Iya, dia nge-mirror sih untuk sekarang ceweknya. Dia nggak mau kalau seandainya bakal ada turtle pit lane di arah top lane. Karena gengkinya pasti bakal ke arah sana. Dan Suns tiba-tiba dia setengah HP tersisa. Venom Execution juga dipaksa untuk dikeluarkan. Dan bahkan Wise-nya mencari informasi di mana teman-teman Onyx Esports berada. Karena udah setengah HP mau gak mau. Harusnya Blacklist bakal mencoba untuk bermain agresif. Boots-nya bakal sendirian di arah top lane. Glory sepatu sudah dibuka dan bahkan ada Fire Strike terhentikan sedikit. Dan bahkan melakukan poking damage lebih dari cukup untuk Boots pulang. Karena dia tidak akan bisa terpick off dengan cepatnya. Masih diselamatkan. Dan bahkan Edward berhasil melakukan satu buat turret lagi di arah bottom lane. Dua turret tim Onyx Esports sudah hilang. Blacklist International mereka agak sedikit kesulitan. Lihat kali ini untuk menembus secara 5 versus 5 jadinya mereka melakukan split push, Profesor. Dia mencari celah dari tim Onyx Esports. Dan Onyx Esports mereka masih harus menunggu momentum. Early-nya Suns belum bisa mendapatkan poin yang cukup maksimal. Yes, belum snowball. Karena untuk dua antisipasi mereka masih punya Drian dan juga cewek di arah late game. Tapi untuk early seperti ini cewek dan juga Drian masih belum memiliki keunggulan. Belum berada di titik tertinggi power hero-nya. Tapi kita harus lihat apakah ini memang rencana dari tim Onyx buat ngelepas tower atas dan bawah, tapi tower tengah itu masih ditahan dan disitulah Drian bisa masih mencari farm, masih mencari stack dan ini juga lane paling pendek ya, di mana Drian tuh masih relatif aman dibandingin sama lane atas dan bawah. Ya kayaknya power spec-nya emang sengaja biar Cecilianya farming di mid aja. Jadi nggak terlalu fokus sama laning phase lain. Laning phase lainnya gimana caranya biar main jauh aja terlebih untuk di bottom lane. Tapi kali ini Keyboy udah mendapatkan informasi total ketiga. Sudah mulai dicolek-colek saja. Menit ke-7 saat lagi dan bahkan kayaknya akan diamankan oleh Wise. Sebelum menit yang ke-7 pas banget 6:59 dan kali ini langsung bergerak ke bagian sisi lainnya. Fire Strike dibuka. Drian dipaksa untuk mundur. Langsung ada Glory Pathway dan kali ini lihat masih ada satu bad impact dan bahkan dipaksa untuk dibersihkan dengan cepatnya. Oheb juga tidak bisa berbuat banyak. Dan kali ini dipaksa untuk mundur, recall terlebih dahulu oleh teman-teman Onyx Esports. Oheb masih cari celah loh dia untuk turret. Dia nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Dia tidak mengganti senjata dengan cukup banyak, tapi hanya dua senjata yang cukup efektif sampai saat ini. Seorang Oheb lagi menjadi sebuah titik yang berbahaya. Tapi lihat, ada cewek terlihat. Edward, Brave Fighter dikeluarkan. Cewek akan menjadi pilihan, lihat menuju ke arah belakang sana. Cewek masih ada seorang Wise dan bahkan langsung hilang begitu saja. Tidak menggunakan flickernya karena menahankan. Dia tahu apapun yang terjadi akan bisa ditumbangkan. Dan untungnya dia tahan banget flickernya supaya fight yang akan datang di arah Turtle mungkin baru akan dipaksakan kali ini, Profesor. Aku penasaran dengan yang tadi sih, kayak Keyboy-nya masih jauh tapi belum ada informasi yang didapatkan juga dan bahkan memaksakan untuk melakukan pergerakan last hit lebih tepatnya ke arah minion. Itu benar-benar beresiko banget. Tapi kali ini lihat Edward dan Wise-nya nge-zoning out, bener-bener nge-zoning out. Tapi Boots juga melakukan hal yang sama. Langsung ada Sangin Claw juga mencoba untuk memaksa mendapatkan satu dari Wise-nya, tapi kayaknya masih cukup tentunya dengan retribution terakhir. Suns masih mendapatkan dari segi minionnya, masih dipaksa sama Oheb juga, bakal coba untuk di backdoor dan last hit
dengan Renard dapetin turret di bagian mid lane. Gila, benar-benar dipaksakan keadaannya. Wise sekalipun harus menggunakan satu buat Thunderbolt kali ini untuk benar menyelamatkan dirinya dari gempuran Onyx Esports. Di menit yang ke-8 Onyx Esports masih belum memiliki damage yang spike, belum memiliki power maksimal. Ini kita lihat bahkan dari tim Blacklist International satu pun tidak ada turret yang dipecahkan. Objektif gaming dari tim Onyx tertinggal kali ini. Arashi. Iya, padahal tadi kita lihat Boots sudah sebisa mungkin mencoba buat berhentiin Oheb ya. Biarpun Oheb tuh tanda kutip mau nge-backdoor towernya, Boots sudah coba nge-zone, tapi emang Blacklist sekarang tahu mereka tuh mungkin bakal kesusahan mengurus Drian di late game dengan Cecilion. Jadi mereka mau sebisa mungkin ambil semua turret sebisa mungkin biar mereka bisa ada kontrol dan mungkin pakai itu di late game ntar buat kayak nyiapin jebakan. Dan sini Boots akan ketahuan oleh Oh My Goodness. Udah mulai kelihatan dan bahkan kali ini ada Driannya juga coba udah dipaksa langsung keluar oleh baptismnya dan bahkan Wise-nya bakal dijemput jadi di Dana Soul tapi kali ini Oheb-nya sempat-sempatnya untuk menumbangkan ke arah Keyboy, harus hilang dari Rafaelanya dan bahkan di menit yang ke-9 baru ada 4 poin kill, Lord-nya udah mulai terbuka dan lihat teman-teman dari Blacklist International seolah mereka nggak mau kehilangan tempo, mereka langsung memaksa untuk menumbangkan Lord yang pertama kali ini. Hylos pengen mengejar ke arah Lord tapi kayaknya nggak mampu. Nanti reuniannya kayaknya bakal di bagian inner turret. Yes, Renan sama bapaknya tapi nanti ya. Tapi kali ini lihat dari Blacklist International di bottom lane. Dia mencoba untuk mendorong bad impact dari Drian yang mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi kali ini sepertinya belum mampu. Nampaknya permainan dari Blacklist International mereka udah nggak mulai peduli tentang point kill. Mereka peduli tentang Oheb, gimana caranya bisa dapetin objektif yang semaksimal mungkin dengan kekuatan seminim mungkin. Dan bahkan Oheb membuktikan dengan Rennernya sesuatu yang dipaksakan itu bisa kok. Tenang aja Ranger Mas ya. Jadi untuk sekarang juga melihat pergerakan dari Wise-nya masih coba untuk menghentikan dan bahkan lihat Sans-nya hilang 3 pixel HP kali ini dengan satu Rennernya dari seorang Oheb. Lihat bagaimana My Venus juga menahan semua dealing damage dan gempuran yang diberikan oleh teman-teman Blacklist International. Federal Airstrike dikeluarkan dan bahkan lihat ceweknya mengincar ke arah belakang, langsung di cancel begitu saja. Dan kali ini Sanguine Claw-nya mengincar ke arah Oheb. Oheb-nya masih bisa menggunakan Passion, mencoba untuk mengusir ke depan. Lihat Sans-nya belum ada ting-ting-ting karena terlalu beresiko di arah depan sana ketika dia memaksa untuk menggunakan puncture-nya. Lagi dan lagi Oheb memaksakan hal yang memang seharusnya dipaksakan. Lihat, sekali lagi dipaksakan terus, tidak ada sedikit pun sama sekali ketakutan di tangan dari seorang Oheb untuk melihat. Wah, gila. Gua gak peduli. Tapi dia tetap menuju ke arah turretnya. Ini cukup berbahaya. Masih ada Fire Strike, masih coba di zoning out. Boots di depan sana memberikan semua damage yang diberikan. Tapi Sans hanya bisa melakukan clear minion. Very di depan sana ada bakat. Boots tertangkap. Belum ada follow up damage. Dia langsung follow up. Predator dikeluarkan. Boots still survive. Tapi ternyata cewek hampir tertangkap. Menuju ke arah belakang. Holy Baptista masih menyelamatkan. Dan bahkan permain dari tim Onyx Esports masih ada Holy Healing dari seorang Keyboard. Langsung lagi dan lagi dengan Rennernya Oheb mendapatkan offlane hebatnya. Kali ini harus bertahan dengan 4 member yang tersisa. Lihat kali ini Edwardnya juga langsung memporak-porandakan formasi di arah bottom lane. Boots-nya udah mulai terpoking damage. Lihat juga Edward lagi dan lagi dengan Wise berdua menjadi frontliner, menjadi badan. Ada lagi Federal Airstrike yang dilontarkan oleh seorang Haji. Perlahan-lahan tapi pasti Onyx Esports dibuat kocar-kacir. Dan Keyboy, lihat Oheb-nya one hit benar-benar memusir semuanya dari teman-teman Onyx Esports. Lagi dan lagi harus melakukan defense di bagian high ground. Arashi, what happened Arashi? Yang bikin repot ini Blacklist International ya. Mereka tuh pakai Batrix untuk ngancurin tower. Terus pas giliran Drian di Cecilion pingin coba buat berhentiin, itu di zone pakai Feather Airstrike. Jadi sebenarnya buat sisi Onyx tuh opsinya terbatas banget ya. Dan biarpun Sans sebisa mungkin mau mencoba buat dive ke belakang dan menakut-nakuti ya member backline dari Blacklist International, emang susah banget. Apalagi dengan cover dari Edward dan Wise yang bakal di depan dan Matilda juga, emangnya repot banget sih. Tapi di sisi lain sekarang Blacklist sudah ngambil semua tower di map. Apakah mereka bisa melakukan hal yang sama buat base? Karena emang di base udah beda cerita ya. Onyx Esports sekarang pun udah menit ke-12, menit ke-13 kurang lebih. Dan di sini ya komposisi mereka nih yang mengandalkan Cecilion tuh mulai sakit. Kita lihat bad impact-nya sekarang udah mulai nggak bisa dicuekin ya sama member-member dari Blacklist International. Jadi fight berikutnya kayaknya bakal jadi kritis nih buat kayak nentuin siapa yang menang game ketiga ini. Oke, tapi lihat Sans kali ini mencoba untuk melakukan satu buah clearnya di arah bottom. Dia ada kurang tumbang. Ini cukup berbahaya. Haji masih ada flicker karena belakang, bahkan Sans mencoba dikejar begitu saja. Bus seorang diri tarik menemani. Flicker digunakan. Bus masih coba untuk kabur, tapi damage dari cewek tidak hanya memberikan damage satu pukulan. Oh my god, ini tidak baik. Oh no. Cewek? Base-nya
semuanya. Cewek tidak boleh tumbang. Cewek harus diselamatkan. Masih bisa digoceng. Masih ada satu body coil yang dipergerakan dari seorang cewek. Tapi lihat PDS strike-nya dari Haji. Lagi dan lagi. One last hit. Flicker berhasil menyelamatkan seorang cewek. Sans masih mau lebih. Sans sekarang belakang. What are you doing, Sans? Oh my god. Onyx Esports harus tumbang. Onyx Esports dikalahkan oleh Blacklist International dan Blacklist bertahan di lower bracket. Oh my god, nice try untuk Onyx Esports kali ini karena mereka terculik, terpoking damage-nya dan bahkan runner-nya itu